Halo, selamat malam. Berjumpa kembali dengan saya Resti Apriliasari. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai bagaimana sih pembuatan games interaktif menggunakan Quizzes. Langkah pertama adalah kita masuk ke laman Quizzes. Kita ketikkan saja quizzes.com. Nah, ada tampilan seperti ini. Kemudian, apabila kita sudah punya akun, kita bisa langsung masuk. Namun apabila belum punya akun, maka kita akan klik daftar. Nah, kita misalkan saja sekarang kita belum punya sudah punya akun ya. Nah, kita masuk. Kemudian kita tunggu. Nah, di sini lanjutkan dengan Google. Oke, kita lanjut. Nah, kita pilih akun mana yang mau digunakan. Saya menggunakan akun yang ini. Nah, kita akan berada di tampilan seperti ini ya. Nah, kita kenali dulu berbagai fitur-fiturnya yang ada di Quizzes. Nah, ini Quizzes saya masih basic. Di sini ada tombol cari. Di pencarian ini kita bisa mencari topik apa saja yang kita inginkan. Misalnya modul aja materi sholat gerhana. Misalnya, karena saya guru pendidikan agama Islam ya. Nah, ternyata di sini banyak sekali yang bisa kita gunakan tanpa kita harus membuat sendiri kuisnya. Sudah banyak sekali yang bisa kita gunakan. Nah, namun apabila kita ingin membuat sendiri juga bisa. Kita klik yang tanda plus di sebelah kiri atas. Nih. Nah, karena kita mau membuat penilaian, maka kita klik yang penilaian. Nah, seperti itu. Kemudian, selain tombol cari, ada tombol perpustakaan juga. Nah, perpustakaan ini isinya apa? Di sini isinya adalah kuisis apa saja yang sudah pernah kita buat, yang kita simpan di perpustakaan kita. Nah, di sini kebetulan saya sudah sejak 4 tahun yang lalu ya menggunakan kuisis. Meskipun tidak sering, tapi ini tetap saya gunakan di kelas. Karena kalau sering digunakan, siswa juga akan bosan. Nah, itu alasan saya kenapa tidak sering menggunakan. Kemudian, di sini hasil. Di tombol hasil ini isinya adalah rekaman dari kuisis-kuisis yang sudah dikerjakan oleh murid-murid kita. Nanti bisa kita buka. Misalnya untuk yang bagian Asmaul Husna ini, dia pakai mode kertas ya. Saya pernah menggunakan mode kertas juga. Nah, ini hasilnya. Kemudian di kelas. Nah, kita juga bisa membuat kelas di sini ya. Misalnya disinkronkan kelas dari Google Classroom. Ini juga bisa. Kemudian diferensiasi. Nah, ini termasuk tombol yang dulu belum ada di Quizzes. Ketika awal saya menggunakan Quizzes, tapi sekarang ada. Nah, di diferensiasi ini kita bisa mengakomodasi berbagai macam kebutuhan siswa. Misalkan di custom sesuai dengan bagaimana caranya belajar dan lain sebagainya. Itu bisa. Kemudian di sini, nah Quizzes juga sudah dilengkapi dengan AI. Nah, di Quizzes AI ini apa saja yang bisa kita gunakan? Misalnya kita punya pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di lembar kerja, kita bisa ekstrak ke sini. Atau membuat pertanyaan dari dokumen, dari Google Dokumen kita sudah punya, kita bisa upload di sini. Atau dari situs web, atau dari video YouTube juga bisa. Nah, atau buat pertanyaannya dari prompt atau kutipan begitu ya. Jadi misalnya kita coba, nah misalnya ini, masukkan topik kuis atau tempel konten untuk menghasilkan gunakan AI. Nah misalnya di sini topiknya apa? Misalnya ikhlas. Ya, ikhlas. Di sini kita pilih jumlah soalnya 5 misalnya.
Mata pelajarannya apa berarti kalau ikhlas? Agama adakah di sini atau pengetahuan moral? Nah, pilih nilai, maksudnya adalah kelas. Misalnya kelas 8, dilanjutkan. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, ada 10 subtopik dari ikhlas. Ada pengertian, manfaat, ikhlas amal, contoh. Nah, kita misalkan yang contoh ini. Hasilkan kuis. Kita coba lihat kuisnya seperti apa. Nah, wow, banyak sekali. Ada 5 soal dengan topiknya ikhlas. Subtopiknya adalah sikap ikhlas dalam kehidupan. Tinggal kita simpan. Nah, seperti itu teman-teman. Tutorial sederhana pengenalan dari fitur-fitur kuisis. Nah, satu lagi, kalau teman-teman ingin bertanya, misalnya tidak bisa atau inginkan bantuan, silahkan klik di sini pusat bantuan, hubungi dukungan atau daftar keinginan guru atau sumber daya guru. Nah, silahkan teman-teman bisa explore. Nah, di bagian atas, kanan atas, ini ada identitas kita, profil kita, begitu ya. Nah, seperti itu. Ada pengaturannya juga. Nah, di pengaturannya ini bisa kita simpan. Oke, cukup sekian tutorial mengenai penggunaan kuisis secara singkat, fitur-fitur kuisis secara singkat. Terima kasih, sampai bertemu kembali.